Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 1221. Tang Zichen tahu tentang pedang bulan pemakaman Muqianji. Itu adalah pedang yang penuh misteri, mungkin terkait dengan bahan meteorit di luar hari itu, dan itu karena itu adalah pedang yang penuh misteri yang diizinkan untuk diubah oleh teman-teman Tang Zichen. Fisik mereka sebelumnya, jika tidak kebanyakan dari mereka tidak akan dapat mencapai alam persatuan apalagi alam master. Oleh karena itu, karena sifat luar biasa pedang ini, sesuatu yang tidak biasa terjadi pada Muqianji. Tang Zichen bertanya lagi, selain ini kamu tidak punya apa-apa lagi? Windy, aku benar-benar tidak ingat, kata Temple Yan. Sudah kubilang, jika kamu tidak bisa melafalkan isi surat itu, secara keseluruhan aku akan membunuhmu. Apakah menurutmu aku, Tang Zichen, bercanda denganmu? Feng Sisun, aku. Coba panggil aku Feng Sisun lagi, aku akan memelintirmu sampai mati. Siapa kamu? Temple Yan sangat tertekan dan menatap Tang Zichen. Tang Zichen mengangkat pedangnya dan berkata, Temple Yan, aku akan memberimu waktu 10 napas lagi. Jika kamu tidak membaca isi surat itu, aku akan segera membunuhmu. Temple Yan mencoba mengingat, saat ini dia benar-benar menyesal tidak membaca surat itu dengan benar saat itu, meskipun dia melihatnya sekilas, dia tidak dapat mengingat apapun setelah sekian lama. 1, 2, 3. Temple Yan berkeringat gugup, berpikir dengan mata terpejam. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sana, di sana. Kuil Yan sibuk berteriak, dan benar saja, di bawah tekanan hidup dan mati potensi seseorang muncul. Katakan apa lagi? Aku ingat, surat Muqianji juga mengatakan sesuatu yang lain tentang siapapun yang memaksa membawanya pergi, seolah-olah ke tempat yang sangat jauh, dan dia mengatakan bahwa jika memang ada takdir di masa depan, kita mungkin akan dapat bertemu lagi. Tapi siapapun yang mengejeknya dengan sinis karena naif dan mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Anda untuk bertemu lagi, karena dengan Anda tidak memiliki kemampuan itu atau sesuatu. Kemudian Muqianji tampaknya mengatakan bahwa dia percaya bahwa Anda akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Muqianji juga sepertinya mengatakan sesuatu seperti, jika tidak ditakdirkan anggap saja dia sudah mati, karena kemungkinan untuk bertemu lagi sangat tipis, sehingga kamu tidak perlu menunggunya dan menikah. Wanita lain segera. Namun, dia juga mengatakan kepada Anda untuk tidak pernah menyerah. Dia mengatakan bahwa meskipun kemungkinan bertemu lagi sangat tipis, tetapi dia akan menunggu Anda selama sisa hidupnya. Benar, selama sisa hidupnya hidup. Saya tidak yakin tentang hal lain, tetapi kata-kata untuk sisa hidup Anda, saya yakin itu ada di dalam surat itu. Tunggu aku seumur hidupku. Ya, itulah yang ada di akhir suratnya. Jadi kata-kata sebelumnya itu berarti kamu tidak yakin lagi dengan surat itu. Aku benar-benar tidak yakin, aku hanya mengingatnya berdasarkan insting pertamaku, aku tidak bisa menjamin ini tentang apa, tapi kurasa itu berarti seperti itu, meskipun aku tidak bisa jamin itu. Garis pada akhirnya bahwa dia akan menunggumu selamanya, jadi kamu tidak akan pernah menyerah, yang aku yakin itu benar. Alis Tang Zichen berkerut lurus. Bajingan ini, Kuil Yan, jika dia tidak membakar surat itu, Tang Zichen akan tahu persis apa yang dikatakan Muqianji kepadanya, dan kemudian apa yang terjadi padanya. Sekarang itu semua omong kosong, siapa yang tahu jika apa katanya benar atau tidak. Wind Lightning, kamu harus percaya padaku, seperti itulah isi surat Muqianji. Temple Yan memohon. Bang! Tang Zichen menendang Kuil Yan dan berkata dengan marah, kamu dia. Anda tidak bisa membodohi saya hanya dengan beberapa kata. Bagaimana saya tahu jika Anda berbohong kepada saya? Temple Yan berteriak, dengan kecerdasanmu apakah menurutmu aku bisa membodohimu? Tang Zichen mendengus, jangan ikuti aku dalam hal ini.
Wind Lightning, Si Gong bersumpah, hanya itu yang bisa kupikirkan, percuma kau membunuhku, meskipun beberapa isinya tidak bisa kupastikan sepenuhnya, tapi aku bisa meyakinkanmu bahwa arti umum dari surat itu seperti ini, saya hanya meliriknya dengan tergesa-gesa, saya hanya bisa mengatakan ide umum berdasarkan perasaan pertama saya, tolong, biarkan Si Gong pergi. Aku tidak punya guru besar sepertimu, jadi jika kamu menempel emas di wajahmu lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Baik-baik, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tang Zichen melihat bahwa Kuil Yan tidak terlihat seperti pembohong, dan berpikir untuk melupakannya dan menghindarkannya dari masalah. Bagaimanapun, pemukulan telah berakhir dan omelan telah berakhir. Kuil Yan, jika aku mengetahui bahwa kamu menjebakku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sama sekali tidak, aku bersumpah. Keluar. Ya Tuan Si Gong, segera keluar. Kuil Yan menarik kakinya keluar dan lari. Mima, masih berani menyebut Si Gong di depanku. Tang Zichen melihat ke belakang pelarian Kuil Yan dan mengutuk dengan marah. Kuil Yan sangat takut sehingga dia tidak buang air kecil, tetapi dia sudah melarikan diri jauh dan Tang Zichen tidak menyusulnya. Dan saat ini, di aula Dewan Sekte Naga Ilahi, Yan Xingyi menusuk mata Zhu Yong dengan pedang, lalu pedang itu keluar dari belakang kepalanya, sehingga Zhu Yong mati tidak bisa mati. Banyak paman dan guru di aula utama memandang Yan Xingyi dengan ngeri, tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Sekali waktu, Yan Xingyi tidak lebih dari istri kakak laki-laki mereka Dingru, wanita yang telah hidup diam-diam di belakang Dingru. Selain kecantikan dan keterampilan medisnya, semua orang juga biasa mengabaikannya, tetapi hari ini, dia telah mengalahkan dan membunuh guru kepala sekolah, Zhu Yong. Semua orang memandang Yan Xingyi dan tiba-tiba merasakan udara yang gagah berani, dan pada saat yang sama, merasa bahwa Yan Xingyi begitu cantik dan menawan saat ini, dan bahwa Dingru benar-benar beruntung dengan menikahinya saat itu, dan sebenarnya sedikit cemburu pada Dingru, meskipun Dingru sudah mati. Fiuh! Yan Xingyi memandangi mayat Zhu Yong dan berkata dalam hati, suamiku, pergilah, Fenger dan aku telah membunuh Song Dingtian dan Zhu Yong untukmu. Aku percaya bahwa Fenger dan aku, di masa depan akan menemukan orang kuat yang menangkapmu dan membalas dendam untukmu. Setelah membunuh Zhu Yong, Yan Xingyi jauh lebih tenang di dalam. Pada saat itu, raungan keras datang dari ambang pintu, berani. Semua orang tidak memperhatikan ketika seseorang berdiri di pintu, dan ketika dia berteriak dengan berani, semua orang terkejut dan terlihat panik. Mereka melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua yang sangat tua dan pucat, dan itu adalah seorang wanita. Yan Xingyi juga segera melihat ke arah pintu, hatinya ngeri karena dia juga tidak menyadarinya. Dan fakta bahwa dia baru saja berteriak berani, hampir membuat jantungnya berdetak kencang, yang berarti orang ini tidak ada di sana, semua pada level yang lebih kuat darinya. Benar saja, melihat wanita pucat ini di pintu masuk, semua orang membungkuk, lihat master leluhur Wang Yang. Semua orang sangat bersemangat untuk melihat guru leluhur muncul. Pada kenyataannya, semua orang di aula utama belum pernah melihat seorang guru leluhur di dunia Grand Master setidaknya selama 20 tahun, dan bahkan, mereka tidak tahu apakah kedua leluhur dari Sekte Naga Ilahi telah mati. Dan hari ini, salah satu leluhur tiba-tiba muncul, semua orang sangat bersemangat. Bahkan Yan Xingyi tanpa sadar berlutut, seolah-olah dia tidak bisa berdiri tegak di depan orang yang kuat di level ini. Tubuh wanita pucat itu bergerak seolah-olah itu adalah rangkaian bayangan, dan dalam sekejap mata, dia pergi dari ambang pintu ke depan istana, memandangi semua orang di istana. Leluhur, kamu masih hidup, hebat. Seorang cucu dari seorang guru berkata, tentu saja, dari sudut pandang Tang Zichen itu adalah paman, generasi Tang Zichen, generasi keempat dari murid guru leluhur.
Tetapi wanita pucat itu tidak mengatakan apa-apa, memandang Zuyong yang sudah mati di tanah. Dia perlahan berbicara, ketika Zuyong masih muda, menantu perempuannya, atau saya memperkenalkannya, tetapi sekarang dalam sekejap, dia pergi sebelum aku, Fiu. Wanita pucat itu menghela napas dalam-dalam sebelum mengunci pandangannya pada Yan Xingyi. Yan Xingyi merasa tidak nyaman dan memiliki firasat buruk di dalam. Wanita tua pucat itu memandang Yan Xingyi dan berkata, "Siapa kamu?" Itu normal bagi wanita tua itu untuk tidak mengenali Yan Xingyi. Yan Xingyi dulu hanya istri Dingru, dan tidak membuang dirinya sendiri, dan terpisah dua generasi. Yan Xingyi berkata dengan gentar, kembali ke Tuan Wang Yang. Saya adalah istri guru duduk Liu Pingzi, murid Dingru. Keponakan Liu Pingzi. Tepat. Yan Xingyi sibuk mengangguk. Liu Pingzi adalah Tuan Dingru, hanya sudah lama mati. Jika tidak, Dingru tidak lebih dari tangan pengganggu Song Dingtian. Liu Pingzi di mata wanita pucat ini hanyalah seorang keponakan laki-laki. Keponakanku Zuyong, apakah kamu membunuhnya? Wanita pucat itu tiba-tiba bertanya dengan lantang. Yan Xingyi kaget dan takut. Aku mengatakan. Yan Xingyi mengumpulkan keberaniannya dan berkata, aku membunuhnya. Zuyong berkomplot pada muridnya Song Dingtian, membunuh suamiku Dingru, dan juga memenjarakanku di penjara surgawi selama setahun, dan akhirnya bahkan membunuhku untuk membungkamnya. Bang, seolah-olah akan jatuh. Setelah Yan Xingyi mendarat di tanah, dia sudah terluka parah, dan seteguk darah menyembur dengan liar. Kesempurnaan Agung Zongxi ini, kekuatannya benar-benar tak terduga. Tidak, itu seharusnya bukan kekuatan lagi, tetapi alamnya tak terduga, karena dia tidak menggunakan pedang sama sekali. Sebenarnya dia tidak perlu menggunakan senjata di semua, dia benar-benar menghancurkan kesempurnaan Zongxi tingkat rendah. Paman dan guru lain di istana merasa gemetar saat melihat kemarahan guru leluhur. Wanita pucat itu berjalan ke Yan Xingyi dan berkata, saya tidak peduli dengan alasan apapun, di Sekte Naga Ilahi. Jika Anda melakukan pelanggaran di bawah dan membunuh sesama murid, saya akan membersihkan rumah. Petik 2. Yan Xingyi meludahkan darah di mulutnya dan dengan dingin mendengus, hanya membiarkannya menyakiti orang lain, tidak mengizinkanku membunuhnya. Master leluhur Sekte Naga Ilahi, benar-benar cukup masuk akal. Wanita pucat itu mencibir, masuk. Di mana di dunia ada alasan dibuat oleh yang kuat, dan jika saya pikir ada alasan, maka ada alasan Anda membunuh orang tua Anda, meskipun itu menunjukkan bahwa bakat Anda masih baik-baik saja, tapi sayangnya orang seperti ini tidak pantas hidup di dunia karena orang sepertimu suatu hari nanti akan membunuh lebih banyak orang. Setelah mengatakan itu, wanita tua pucat itu mengangkat telapak tangannya. Begitu dia menamparnya, Yan Xingyi takut dia akan hancur berkeping-keping. Penyihir tua, hentikan. Pada saat ini, suara Tang Zichen datang dari pintu masuk aula utama. Tang Zichen baru saja bergegas kembali dan tidak melakukannya. Untuk berpikir bahwa bahkan ada peristiwa sebesar itu, leluhur agung Sekte Naga Ilahi terkejut. Xiniang sama sekali bukan lawan, dan aroma yang berasal dari leluhur ini begitu menakutkan sehingga bahkan tidak memikirkannya. Tang Zichen sama sekali bukan tandingan kesempurnaan hebat. Ini adalah perbedaan dalam alam, bukan keterampilan bela diri. Namun, pada saat ini, ketika leluhur adalah masalah hidup dan mati, Tang Zichen tidak akan ragu meskipun dia merasakan bahaya. Seperti yang diharapkan, panggilan Tang Zichen ke penyihir tua mengingatkan wanita pucat yang hendak membunuh Yan Xingyi. Wanita pucat itu memandang Tang Zichen, alisnya setengah berkerut, dan berkata, siapa kamu lagi? Seorang lelaki dari generasi paman sekolah naga suci sedang sibuk berkata, leluhur, dia adalah murid Dingru, yang disebut petir angin. Feng Qingyun, ternyata dia magang generasi keempat, sangat sulit diatur. Tatapan wanita pucat itu menatap, sedikit tirani muncul di matanya tiba-tiba, dia jelas bukan orang yang pemarah ketika dia masih muda.
Tang Zichen mendengus, siapa kamu cucu magang, aku bukan anggota sekte naga ilahi lagi, ingat aku adalah kepala pertama gerbang tanpa akhir petir angin. Endless Gate, sebenarnya membangun gerbang gunungnya sendiri, lumayan, layak untuk anak laki-laki yang berani memanggilku penyihir tua. Penyihir tua, datanglah padaku dengan apapun yang kamu miliki, aku membunuh Song Dingtian. Menurutmu, kamu tidak bisa melarikan diri. Wanita tua itu memandang Tang Zichen dan berkata dengan acuh tak acuh. Pikiran Tang Zichen berpacu saat ini. Tang Zichen menilai dari sejauh mana istri gurunya baru saja disakiti olehnya, dia juga pasti tidak bisa menghalangi gerakan itu. Kesempurnaan leluhur itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh kesempurnaan leluhur. Ketika berlatih ke tingkat dari seorang leluhur, tidak ada kemungkinan melangkahi karena antara alam yang sama, antara orang yang berbeda, ada kalanya kekuatannya sudah sangat berbeda. Tang Zichen mendengus, aku tidak percaya kamu bisa menyakitiku, kamu bisa mencoba jika kamu tidak percaya padaku. Tang Zichen sengaja membuatnya kesal untuk membuatnya bergerak melawan Tang Zichen, tetapi agar dia tidak akan membuat langkah mematikan begitu dia melakukannya, Tang Zichen kemudian dapat mengambil kesempatan untuk menyelamatkan istri gurunya. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat kemampuanmu. Wanita pucat itu langsung menamparkan telapak tangannya, dan udara melecut ke arah Tang Zichen dalam gelombang yang kuat. Tang Zichen sudah siap dan bergegas menuju istri guru dengan langkah panah. Namun, pada saat berikutnya, suara menghina wanita tua itu terdengar di telinganya, mencoba menyelamatkan seseorang dari tanganku, konyol. Bang! Tang Zichen juga entah bagaimana berhasil terbang keluar dari aula utama dengan peluit tubuhnya. Dalam hati, Tang Zichen berkata, tidak bagus, kesempurnaan Agung Zongxi ini terlalu kuat, dia bisa menghancurkanku hanya di alamnya, apa yang harus aku lakukan, bagaimana cara menyelamatkan Si Sunyang, apakah Si Sunyang benar-benar ditakdirkan untuk pergi bersama guru? Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan Si Nia mati juga. Tang Zichen meraung histeris di udara. Tang Zichen tiba-tiba membalik untuk menenangkan dirinya. Tang Zichen segera menggunakan Life Blood Hidden. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Life Blood Hidden sejak lebih dari 1 dekade yang lalu. Tentu saja, dalam memori Stone tidak masuk hitungan. Setelah menggunakan Life Blood Hidden, kekuatan Tang Zichen meroket. Tang Zichen bergegas ke aula utama, alis wanita pucat itu berkerut karena dia tidak berharap Tang Zichen meredakan tamparannya begitu cepat dan bergegas masuk, tampaknya bahkan meningkatkan kekuatannya. Namun, di matanya Tang Zichen, meskipun menggunakan Life Blood Invisibility, masih jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan sama sekali bukan ancaman karena kesempurnaan dan kesempurnaan yang luar biasa, ranah perbedaannya tidak sedikit. Wanita tua itu mencibir, tampak sangat konyol pada belalang Tang Zichen. Tepat pada saat ini, istana tiba-tiba berguncang beberapa kali, seolah-olah bom asap telah dijatuhkan, dan seluruh istana, dalam sekejap mata, dipenuhi asap. Pada saat ini, di sebuah jendela di aula utama, Mu sedang memegang segenggam pelet asap di tangannya, terus-menerus melemparkannya ke dalam. Kesempatan bagus. Dengan kesempatan yang begitu bagus, Tang Zichen mengambil istri gurunya dan menabrak atap langit-langit. Alasan mengapa Tang Zichen tidak melarikan diri di pintu masuk aula utama adalah karena dia menduga penyihir tua itu akan melakukannya. Pasti menjadi yang pertama untuk menjaga pintu masuk aula utama. Jadi Tang Zichen memilih untuk langsung menabrak atap. Selain itu, karena Mu muncul untuk membantu, itu berarti binatang iblis api dan Jiao hitam pasti ada di langit. Seperti yang diharapkan, penyihir tua itu menjaga pintu masuk ke aula utama untuk pertama kalinya, mencegah Tang Zichen melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka Tang Zichen tidak akan melewati gerbang dan langsung menabrak atap dan bergegas keluar. Penyihir tua itu mendengus, anak baik, kamu bahkan tidak keluar dari jalan biasa, tapi sayangnya, kamu masih tidak bisa lepas dariku. Mengatakan itu, penyihir tua itu berlari ke atap.
Namun, Tang Zichen sekarang terlihat duduk di belakang makhluk tak dikenal itu adalah Little Fire, yang sudah menunggu di atas atap untuk menangkap Tang Zichen. Tang Zichen dan saudara-saudara istrinya sudah mengetahui apa yang terjadi di istana, dan datang untuk mencoba menyelamatkan mereka. Mu bertugas melepaskan bom asap, api kecil bertugas menangkap mereka, dan Black Jiao membawa yang lainnya, menunggu jauh di langit. Jangan sampai wanita tua itu menangkap orang yang dicintai Tang Zichen dan mengancam mereka. Duduk di punggung Little Fire dengan istri gurunya di pelukannya, hati Tang Zichen jauh lebih damai, tetapi keringat dingin masih keluar di dahinya saat Tang Zichen mendengus penyihir tua, sayang sekali tidak mudah membunuhku. Begitukah? Penyihir tua itu mendengus tanpa bergerak, dia juga mengeluarkan benda seperti belati terbang di tangannya, mungkin dia pikir dia bisa menembak Tang Zichen dalam sekejap. Berhenti. Pada saat itu, suara lain datang dari atap tidak jauh dari situ. Penyihir tua itu melihat ke arah pria itu dan berkata, "Saudaraku, kamu keluar dari gerbang." Wang Yang, apa yang terjadi? Orang tua yang disebut kakak senior itu juga merupakan kesempurnaan agung leluhur yang kuat dan tampaknya dia bahkan lebih kuat dari wanita tua ini. Dia adalah sekte naga ilahi kesempurnaan agung Zongxi lainnya sekarang. Tang Zichen tidak berharap bahwa kedua orang kuat kesempurnaan master leluhur sekolah naga ilahi keluar. Tang Zichen tidak begitu percaya bahwa itu karena dia telah memicunya. Mereka telah keluar dari gerbang itu pasti karena alasan lain. Kebetulan Tang Zichen datang untuk membunuh Song Dingtian dan Zhu Yong saat ini. Kakak senior, aku sedang membersihkan portal. Cucu magang yang tidak berbakti ini telah membunuh tetua tuannya dan tidak memiliki penyesalan. Pria tua itu memandang Tang Zichen dan bertanya, "Siapa namamu?" "Wind Lightning, maaf, tapi aku sudah dikeluarkan dari sekte, dan aku baru kembali hari ini untuk membalas dendam." "Angin petir, berapa umurmu tahun ini?" 50 apa? Baru berusia 50 tahun, melangkah ke kesempurnaan leluhur pada usia yang begitu muda, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri itu tidak dapat dipercaya. Hanya saja kamu memiliki wawasan yang rendah, Master Leluhur. Aku akan memanggilmu Master Leluhur untuk terakhir kalinya. Hari ini aku telah membalas kematian tuanku, aku tidak akan mengganggu sekte naga ilahimu lagi. Mengapa aku membunuh Song Dingtian? Anda dapat melanjutkan dan menyelidiki. Jika Anda ingin datang dan membunuh saya, petir angin akan menemani Anda kapan saja. Selamat tinggal. Penyihir tua itu ingin mengejarnya, lelaki tua itu sibuk berkata, "Saudari Wang Yang, jangan mengejarnya. Kakak senior, cucu magang ini sangat tidak menghargai sekte naga ilahi, apakah kamu akan membiarkannya pergi begitu saja?" "Kakak tidak peduli apa, sekte naga ilahi tidak akan menyalahkan siapapun. Pertama-tama suruh seseorang menyelidiki mengapa dia dikeluarkan dari divisi dan mengapa dia membunuh kepala divisi, dan kemudian buat keputusan, dan jika benar dia 10 kali lebih buruk, belum terlambat untuk membunuh di masa depan." Wanita tua itu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tang Zichen sudah terbang jauh. "Nyonya, apakah Anda baik-baik saja?" "Fenger, aku baik-baik saja. Leluhur sekte naga ilahi terlalu kuat. Kupikir setidaknya aku adalah leluhur yang lengkap dan pernah mengalami di batu memori. Aku harus memiliki sedikit perlawanan, tetapi ternyata tidak ada perlawanan sama sekali," ucap istri guru dengan jantung berdebar. Tang Zichen berkata, "Istri guru, jangan katakan kamu, saya tidak memiliki perlawanan sama sekali setelah saya merapalkan darah kehidupan tersembunyi. Saya hanya dapat mengatakan bahwa kesempurnaan leluhur, tidak peduli seberapa kuat, tidak sebanding dengan yang agung. Kesempurnaan. Yah, untungnya Mu dan Little Fire membantu, kalau tidak kita semua akan dibunuh oleh Wang Yang itu. Ya, aku harus melangkah ke kesempurnaan agung Zongxi secepat mungkin dan berdiri di puncak benua ini, sehingga gerbang tak berujung kita bisa diturunkan." Istri guru itu hanya mengangguk, tetapi sangat sulit untuk melangkah ke kesempurnaan agung leluhur lagi.
dan diperkirakan membutuhkan waktu puluhan tahun, jika tidak lebih lama. Tubuh Tang Zichen tidak merasa tidak nyaman saat ini, hatinya terkejut. Aku merapal penyembunyian darah kehidupan, tapi aku baik-baik saja. Mungkinkah setelah mengubah meridian hitam kecil, aku benar-benar dapat merapal penyembunyian darah kehidupan dengan bebas? Petik 2. Black Jiao sedang menunggu di langit yang jauh. Sisun, saudara angin, apakah kalian baik-baik saja? Kakak dan adik Tang Zichen sibuk bertanya ketika mereka melihat api kecil membawa Tang Zichen dan istrinya. Saya baik-baik saja. Tang Zichen bertanya, di mana Muyong? Aku di sini. Mu Yiyao sedang berbaring dengan cakarnya di bawah jiao hitam. Tang Zichen berkata, Paman Fri Yao, terima kasih atas bantuanmu barusan. Jika tidak, aku khawatir aku dan istriku tidak akan dapat melarikan diri dari cakar penyihir tua itu. Kesempurnaan agung leluhur, terlalu kuat, kami tidak memiliki perlawanan sama sekali. Mu tersenyum, tidak apa-apa, aku seharusnya melakukan semua ini. Kesempurnaan agung leluhur sudah sangat kuat untuk menjadi saingan kesempurnaan agung leluhur. Kamu harus mencapai kesempurnaan agung leluhur. Yah, ayo pergi sekarang, kita sudah membalas dendam. Song Dingtian dan Zhu Yong sama-sama mati. Adik perempuan bertanya, suamiku, akankah kedua leluhur dari sekolah naga ilahi mengejar kalian? Tang Zichen menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu tentang pria itu, penyihir tua bernama Wang Yang, tapi aku tidak yakin itu tidak akan terjadi. Penyihir tua ini, dia sangat tidak masuk akal. Mari kita kembali ke gerbang tak berujung dulu, kita akan membicarakannya nanti. Kita harus memiliki seseorang sekarang, cepat dan menerobos ke kesempurnaan agung leluhur kita. Gerbang tak berujung akan memiliki pijakan di sungai dan danau. Pergi. Sekelompok orang Tang Zichen, dibawa oleh Black Jiao dan Little Fire, terbang menuju lautan benua. Hanya saja Tang Zichen memiliki kesedihan yang tak terkatakan di dalam. Tentu saja itu tentang Mu Qianji. Jika Kuil Yan tidak berbohong, maka surat Mu Qianji mengatakan bahwa dia terpaksa pergi ke tempat yang sangat jauh. Di mana tempat itu? Dan sepertinya hampir mustahil bagi Tang Zichen untuk bertemu dengannya lagi, meskipun Mu Qianji mengatakan bahwa dia akan menunggu Tang Zichen selama sisa hidupnya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan memberitahu Tang Zichen untuk tidak menunggunya dan untuk segera menikah dengan wanita lain. Tang Zichen benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada Mu Qianji. Duduk di punggung Little Fire bersama Tang Zichen, Mu Qianyuan bertanya dengan penuh harap, Windy, apakah Temple Yan mengatakan sesuatu? Apa yang terjadi pada putriku? Tang Zichen mengucapkan kata-kata tegas kuil kepada Muyong. Aduh, kemana dia pergi? Paman Izzy, jangan khawatir, karena Qianji percaya bahwa aku dapat menemukannya suatu hari nanti, maka aku tidak akan mengecewakannya. Aku tidak akan pernah menyerah pada pelatihan seni bela diriku. Suatu hari aku pasti akan bertemu dengannya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menungguku selama sisa hidupku. Tang Zichen dan yang lainnya terbang keluar dari benua ke sekelompok pulau yang jaraknya beberapa ratus kilometer dari benua. Kelompok pulau ini adalah alamat gerbang tak berujung yang telah ditemukan Tang Zichen saat itu. Tanda gerbang tak berujung yang telah didirikan di sini lebih dari 1 dekade yang lalu masih ada saat ini. Mu melihat gugusan pulau ini dan berkata, pemandangan di sini cukup bagus, tapi sayang sekali berada di laut, jadi sebagian besar tidak nyaman untuk bergerak. Windy, jika Anda ingin gerbang tanpa akhir berkembang dalam jangka panjang, kamu harus kembali ke darat. Tang Zichen berkata, kenapa harus di darat? Kamu juga bisa mendirikan sekte di sini. Mu tersenyum, tentu saja mungkin untuk membuka sekte, tetapi jika Anda menginginkan warisan 100 generasi, masalah terbesar adalah bakat. Anda harus terus-menerus memiliki murid jenius yang lebih muda untuk bergabung, sehingga sekte dapat diwariskan secara permanen. Sekarang pulau ini, pemandangannya indah, tetapi di mana orang-orangnya? Anda tidak dapat merekrut monster laut dari laut sebagai murid gerbang tak berujung ketika tidak ada populasi manusia.
Tentu saja para murid pergi ke benua untuk merekrut, dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang dengan bakat yang kuat, mereka membawa mereka kembali. Muyong bertanya lagi, lalu apa yang akan kita makan di sini? 1 atau 2 tahun baik-baik saja, tapi bagaimana dengan jangka panjang? Di sini tidak ada lahan, dan kami makan makanan laut setiap hari. Nelayan pergi ke laut untuk menangkap ikan. Siapa yang Anda biarkan sebagai nelayan? Apakah Anda membiarkan para siswa yang direkrut dari daratan, sambil melatih seni bela diri, tetapi juga harus melawan ikan itu sendiri untuk mencari nafkah? Tidak hanya kembali ke daratan untuk merekrut murid, itu tidak cukup. Menurut Anda, berapa banyak murid yang dapat kita bawa kembali dari daratan hanya dengan 20 orang? Bahkan jika kita masing-masing merekrut kembali 10 murid, hanya akan ada 200 di total. 200 murid ini, jika semuanya jenius, tidak apa-apa, tetapi jika mereka semua bodoh, yang terkuat di masa depan hanya akan dapat mencapai alam persatuan. Apa gunanya sekte seperti itu? Itu hanya berkembang ke generasi kedua dan kemudian hilang. Ah, memang benar aku belum memikirkan dengan hati-hati tentang kedalaman ini. Tang Zichen berkata dengan sedih. Awalnya Tang Zichen berencana untuk membawa orang dari dunia lain, dan kemudian membuat gugusan pulau ini menjadi sangat mewah dan kaya kota modern, dibandingkan dengan daratan. Tempat ini adalah surga di bumi untuk menarik orang-orang dari daratan, namun gagasan ini telah hancur, tanpa alasan lagi untuk dikatakan. Jika Anda memperhitungkan semua orang yang dikirim ke gunung sebagai manajemen dan mereka yang tetap di sekte sebagai rumah tangga, jumlah muridnya itu ratusan ribu orang. Hanya dengan basis sebesar itu mungkin untuk lusinan murid ini untuk mencapai alam leluhur di masa depan, dan lusinan murid ini adalah orang-orang yang mendukung warisan sekte dari generasi ke generasi. Dan jika Anda ingin merekrut beberapa ratus murid hanya dengan bepergian ke benua, kemungkinan menghasilkan lusinan murid di masa depan yang berada di atas Zongxi dan mampu mendukung sekte hampir tidak ada. Terlebih lagi, masalah makanan dan kehidupan sama sekali tidak dijamin di sini, dan ada juga masalah terpenting yang telah kamu abaikan. Masalah apa? Don Zichen bertanya. 1. Mu tersenyum. Di bagian benua mana kamu berencana untuk merekrut murid? Dimanapun ada orang jenius, rekrut saja mereka. Mu bertanya, menurutmu, berapa banyak orang jenius di benua dengan populasi sebesar itu? Ini tentu saja sangat jarang. Itu benar, setiap jenius adalah hal yang paling penting untuk dikembangkan oleh setiap sekte. Menurutmu, sekte mana yang akan membiarkanmu merekrut para jenius di wilayah mereka? Tang Zichen menggaruk kepalanya. Ya benar, tidak banyak orang jenius, dan berpikir bahwa Tang Zichen bukan seorang jenius saat itu. Itu masih menjadi nomor 1 dunia yang sangat sensasional. Bahkan jika dia tidak bisa merekrut seorang jenius setingkat Tang Zichen, tetapi seorang jenius dari tingkat yang lebih rendah adalah harta karun untuk setiap sekte. Paman Fri, tidak mungkin semua jenius ditemukan oleh sekte benua, selalu ada beberapa yang belum ditemukan oleh berbagai sekte kan? Ya, dengan populasi yang begitu besar, memang benar bahwa tidak mungkin setiap orang jenius ditemukan, tetapi pikirkanlah, setiap sekte di benua ini mengelola wilayahnya masing-masing. Mereka mendirikan kantor pemerintah, sekolah swasta, dan berbagai institusi di dunia. Kota-kota di wilayahnya masing-masing. Bahkan jika mereka belum menemukan orang-orang jenius, lalu apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu akan dapat menemukannya? Bahkan jika kamu beruntung dan berkeliling benua dan menemukan beberapa orang jenius yang terkubur, tapi hanya ada sedikit, dapatkah beberapa orang mempertahankan sekte? Ini adalah masalah 1000 generasi, hanya jika anak cucu di masa depan dapat mempertahankannya. Paman Fri, berhenti bicara dan tinggalkan aku sendiri. Tang Zichen tertekan saat dia dipukul oleh Muyong Yao.
Memang, bagaimana sebuah sekte dapat didirikan dengan begitu mudah, sangat tidak realistis bagi Tang Zichen untuk berpikir bahwa sebuah sekte dapat dibangun dengan menandai sebidang tanah di sebuah pulau. Mu Yiyao menghibur, tidak apa-apa, jangan depresi, setidaknya kamu memiliki hati untuk itu. Aku dulu adalah kepala sekte iblis, dalam hal ini aku selalu memiliki lebih banyak pengalaman daripada kamu, semuanya bisa dilakukan perlahan-lahan. Paman Izzy, maka menurutmu, gerbang tak berujung kita harus berpindah daratan. Benar, elemen pertama dari lokasi sekte bukanlah seberapa indahnya, tapi seberapa padat penduduknya. Pulau ini benar-benar menyimpang dari persyaratan pemilihan lokasi sekte tanpa populasi. Tempat seperti ini, meskipun indah, adalah tak berarti. Ini juga diberitahukan kepadaku oleh istri guruku pada awalnya, tetapi setiap tanah di benua itu sudah menjadi mahakarya. Tidak ada tempat bagi kita untuk membangun sekte. Selain itu, menurut maksudmu, bahkan jika benua memberi kita sebuah gunung untuk membangun sebuah sekte, itu tidak akan berhasil tanpa wilayah yang luas dan populasi yang kaya. Ya, itu tidak akan berhasil. Jadi jika kamu benar-benar ingin mendirikan plakat gerbang tak berujung, satu-satunya cara adalah kembali ke benua dan kita akan merencanakannya dari jangka panjang. Tang Zichen menghela nafas dalam-dalam, sepertinya semuanya tidak semudah kelihatannya, baru saja datang ke pulau ini, lalu harus kembali ke daratan. Paman Izzy, tidak ada tempat bagi kita untuk berdiri di benua. Bagaimana kita bisa mendiskusikan kembali, mengapa kita tidak tinggal di sini dulu dan memikirkannya sebelum kita kembali? Baik. Tang Zichen menginstruksikan orang banyak untuk membangun rumah kayu, untuk hidup sendiri, dan membantu menyelesaikan yang pertama setelahnya. Begitu saja, sekelompok orang Tang Zichen, semua orang mulai menebang pohon dan membangun rumah kayu. Tapi Tang Zichen membawa Black Jiao ke permukaan laut. Blackie, bantu aku mendapatkan paus di sini, semua orang hanya bisa memanggang ikan untuk dimakan di malam hari. Tang Zichen ke. Bagus. Jiao hitam itu meledak ke dasar laut, dan segera setelah itu, Little Blackie melilit seekor paus besar yang masih berjuang mati-matian. Tang Zichen dan Little Black membawa paus itu kembali ke tempatnya, meninggalkan paus itu di tanah. Tang Zichen menghela nafas, sepertinya mu benar, di pulau ini, kamu bahkan tidak punya makanan untuk dimakan, dan kamu masih berlatih seni bela diri. Bukan berarti daratan tidak memiliki sekte lagi. Siapa yang akan datang ke sini? Daerah miskin dan terpencil untuk berlatih seni bela diri. Tapi Tang Zichen tidak yakin di dalam dia harus membangun gerbang tanpa akhir. Butuh setengah hari, semua orang membangun rumah kayu, ceroboh, bisa berlindung dari angin dan hujan, tetapi tidak banyak kelas karena bahkan tidak ada tempat tidur dasar, selimut apapun. Tang Zichen melihat ini, bagaimana ini bisa berhasil, dan berkata, api kecil dan Blackie dan aku akan pergi ke daratan, mengambil beberapa spray dan selimut, serta beberapa peralatan memasak kembali, dan kalian dapat membuat beberapa meja dan kursi dan tempat tidur dan peralatan lainnya. Mengatakan itu, Tang Zichen kemudian mengurus Little Black dan Little Fire dan menuju ke daratan. Meskipun pulau itu berjarak sekitar 300 km dari daratan, tetapi dengan kecepatan Little Black dan Little Fire, hanya butuh 15 atau 16 menit untuk tiba. Lagi pula, kecepatan Little Black dan Little Fire sebanding dengan mesin terbang, sebelum mereka ditingkatkan. Ketika mereka sampai di sebuah kota di daratan, Tang Zichen mulai melakukan pembelian, membeli banyak pakaian, selimut, dan perabotan dan semacamnya. Api kecil dan hitam kecil sangat tertekan, mereka diikat seperti sebungkus penuh barang seperti unta. Ketika mereka terbang kembali ke pulau, mereka tidak bisa terbang terlalu cepat, terlalu mudah untuk meledakkan punggung mereka. Mereka terbang selama beberapa jam sebelum akhirnya kembali ke pulau. Saat ini rumah kayu juga sudah dibangun semua, beberapa perabot dasar dan sebagainya sudah selesai. Toh kita semua kuat, mau tidak mau terlihat cantik atau tidak, maka kecepatannya sangat cepat.
memasang furnitur setiap kamar, tempat tidur, dan sebagainya. Baru pada saat itulah akhirnya terasa seperti rumah sendiri. Setelah itu dapur juga selesai, Lisuaner dan yang lainnya mulai memasak. Dalam hal memasak atau sebagian besar Lisuaner, wanita lain, beberapa tidak ke dapur sama sekali, tetapi sekarang juga harus melakukan pekerjaan rumah tangga. Setelah hari ini, semua orang bertunangan seperti pelayan, di mana munculnya pembangkit tenaga listrik dunia master. Tang Zichen juga merasa sangat bersalah tentang hal ini, mengikutinya melalui kesulitan ini, tetapi semua orang juga menikmati kepahitan. Setelah makan malam, Tang Zichen duduk di atap dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Mu terbang, duduk di sebelah Tang Zichen, dan berkata, atap ini tidak ada ubin, hanya membelah kayu dengan pedang, meletakkannya di atas dan mendapatkan beberapa jerami dan isian lainnya. Jika hujan, beberapa bagian rumah pasti akan bocor sesekali, dan jika itu topan yang sangat kuat, saya yakin rumah kayu itu akan hancur berantakan. Jadi kami di sini, dan kami hanya dapat melakukan penggarukan jangka pendek. Yah, aku mengerti. Mu tersenyum hehehe, sekarang kamu mengalami kesulitan hidup. Kami, di mata dunia, kuat dan tinggi di atas dunia, tetapi tidak mengherankan jika kami meninggalkan orang-orang di bawah, tetapi kami hidup seperti babi dan anjing, jadi kita harus memperlakukan rakyat dan rakyat dengan baik. Selama bertahun-tahun saya adalah uskup, saya selalu menginstruksikan orang-orang di bawah untuk tidak pernah mempersulit kehidupan rakyat jelata di bawah. Oh, kami juga warga sipil, hanya saja kami di mata berangin. Tidak jauh, istri guru Tang Zichen memanggil Tang Zichen. Tang Zichen berkata kepadamu, istri guruku sedang mencariku, aku pergi dulu. Mu Yiyao berkata, istri gurumu, semakin cantik dia, melihatnya bekerja dengan wanita-wanitamu hari ini, rasanya benar-benar berbeda. Tang Zichen segera memperingatkan, jangan memukul istri guruku. Wind Lightning, apa yang kamu katakan adalah bahwa sekarang istri gurumu juga lajang, kamu tidak dapat menghentikan istri gurumu untuk memiliki hak atas kebahagiaan hanya karena dia adalah istri gurumu. Jangan khawatir, aku tidak tipe orang yang main-main. Jika ibu gurumu tidak punya niat, aku tidak akan pernah menggodanya sedikit pun. Tentu saja, jika pesonaku mengalahkan ibu gurumu di masa depan. Ibu, istri gurumu jatuh cinta padaku, jadi itu bukan sesuatu yang bisa kau hentikan. Lupakan saja, aku belum akan berbicara denganmu. Tang Zichen terbang. Tang Zichen benar-benar khawatir Mu Ziao akan mengambil Xiniangnya. Lagi pula, Mu Ziao telah mengatakan sebelumnya bahwa dia menyukai Xiniangnya ketika dia masih muda dan bersedia mempertaruhkan nyawanya ke aliansi adil hanya untuk melihatnya. Sekarang istri gurunya masih lajang, masuk akal jika Mu Yihao benar-benar ingin menjemput istri gurunya. Lagi pula, Mu pernah menjadi patriark, masih ada sedikit karisma, dan seumuran dengan Xiniang ini. Sejujurnya, Tang Zichen juga harus berpikir bahwa Mu Friyao masih sangat mungkin untuk merebut hati istri gurunya. Tang Zichen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dalam hatinya geli, mengapa saya khawatir tentang ini, istri Mu Friyao yang harus khawatir. Jika istri orang lain bahkan tidak keberatan, apa yang harus saya lakukan? Pertama kali saya melihatnya ketika dia masih muda, dan dia adalah seorang pemuda yang tidak tahu apa yang dia alami. Setelah Tang Zichen memikirkannya seperti ini, dia tidak lagi khawatir Mu mendapatkan istri gurunya. Si Sunyang, aku datang. Tang Zichen terbang ke sisi guru ibunya. Fenger, saat kita makan malam hari ini, aku melihatmu terlihat melankolis, ada apa denganmu? Istri guru itu khawatir. Tang Zichen tampak melankolis, tapi tentu saja, Mu benar-benar telah menghancurkan impiannya untuk membangun sebuah klan. Si Sunyang, ini seperti ini. Tang Zichen memberitahu ibu gurunya apa yang dikatakan Mu pada siang hari ini. Istri guru itu tersenyum, saya pikir itu adalah sesuatu, tapi ini, sepertinya Anda benar-benar telah menemukan orang yang tepat untuk menemukanmu.
dan ketika Anda benar-benar membangun gerbang tanpa akhir di masa depan, Anda akan benar-benar mengalami kesulitan dia dalam hal bagaimana menjalankan dan mengelolanya. Tang Zichen bertanya, "Shizuo, apa pendapatmu tentang orang ini, Mu Yihao?" Istri guru berkata, "Sebelumnya, saya hanya mendengar bahwa iblis semuanya adalah iblis dan dia adalah kepala sekte iblis, jadi tentu saja dia adalah iblis di antara iblis, tetapi sekarang setelah terpapar lebih banyak, saya merasa bahwa saya sebelumnya pikiran terlalu sewenang-menang, sekte iblis dan sekte kebenaran semuanya hanya manusia biasa, tidak ada kebaikan atau kejahatan pada manusia, yang memisahkan mereka hanyalah hati manusia. Aku merasa dia seharusnya bukan orang jahat." Tang Zichen, "Oh, jadi sepertinya istri guru tidak merasa ditolak olehmu, setidaknya, dan tidak menghabiskan banyak waktu denganmu, dan istri guru tidak merasa ditolak, sepertinya mu dan istri guru benar-benar mungkin." Tang Zichen merasa seolah-olah ini adalah kehendak Tuhan di dunia bawah. Mu, Yan Xingyi, semua nama tampaknya sangat cocok. "Fenger, apa yang kamu pikirkan?" "Ah, tidak apa-apa. Fenger, kamu tidak perlu khawatir, masih ada hari yang panjang di depan kita semua lelah hari ini, jadi istirahatlah dulu, kita akan membicarakannya dalam jangka panjang nanti." "Oke, Bibi." Tang Zichen kembali ke kamarnya dan tidur dengan adik perempuannya di pelukannya. Keesokan harinya, semua orang bangun dengan normal, lalu berlatih seni bela diri, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Meskipun untuk mendirikan gerbang tanpa akhir ini bukan tempat yang baik, tetapi saat ini, Tang Zichen tidak tahu kemana harus pergi, tidak ada tempat untuk mendapatkan pijakan di benua. Setiap sekte sekarang memiliki setidaknya satu master leluhur agung kesempurnaan, dan Tang Zichen belum mampu memprovokasi salah satu dari mereka, jadi dia hanya bisa menetap di pulau ini terlebih dahulu. "Wang Xing, Liu Yue, ayo pergi ke laut dan pergi memancing," sapa Tang Zichen. "Bagus, pergi memancing, atau kamu tidak akan punya apa-apa untuk dimakan di malam hari." Tang Zichen membuat perahu dengan tangannya sendiri, dan meskipun anehnya penampilannya jelek, kualitasnya tentu saja tidak buruk. Tang Zichen mendayung perahu, membawa Wang Xing dan Liu Yue bersamanya, dan pergi ke laut. Wang Xing berkata, "Langitnya indah, mataharinya penuh, Zichen, dunia ini, benar-benar udaranya lebih baik daripada di sana, duduk di tempat tidur saat ini, berjemur, sangat menyenangkan." "Ya, hari ini cukup nyaman," kata Liu Yue juga. Wang Xing tersenyum, "Hanya saja ada yang kurang." Hal seperti apa?" Liu Yue bingung. Wang Xing dao, "Wanita. Pergilah pikirkan tentang wanita lagi, berapa banyak wanita yang telah kamu tiduri di batu memori dunia lain, dan kamu masih berpikir." Itulah mengapa tiba-tiba aku bertanya-tanya apakah aku harus menemukan wanita yang baik. Uranus, kamu ingin memulai sebuah keluarga. Liu Yue tertawa. Omong kosong, lihat Tang Zichen, sejak dia menikahi istri pertamanya kualitas hidupnya bahkan tidak setingkat dengan kita. Qin Ren menggigit seorang perayu dan menunjukkan kasih sayang sepanjang waktu. Ini memang membuat iri. Tang Zichen mendengarkan percakapan antara Wang Xing dan Liu Yue, terdiam. Siapa yang menunjukkan cinta para wanita di dunia ini, setelah menikah dan memanggil suami mereka pada awalnya penampilan suami dari suami, biasanya tidak akan menyebut nama, dan wanita di dunia ini 3 dari 4 kebajikan, setelah menikah, semuanya hanya kepala suami. Wang Xing berkata, "Jadi, saya juga ingin menikahi wanita di dunia ini, saya juga harus memulai sebuah keluarga. Zichen, bagaimana menurutmu?" "Tentu saja bagus, kamu tidak muda, saatnya memulai sebuah keluarga dan bereproduksi," kata Tang Zichen. Liu Yue berkata, "Tapi di mana kita akan menemukan wanita, di pulau ini, kebanyakan wanita adalah wanita." Tang Zichen. Tang Zichen menatap Liu Yue dengan pandangan kosong. "Apakah kamu perlu mengatakannya dengan sangat buruk?" Liu Yue membalas, "Awalnya, di pulau ini, hanya ada beberapa wanita, Su Meiqian, Li Suaner,
Sangguan Rou, Liu Xiangyun, Qi Sueyun, Xiao Meng, Qin Ren, kakak perempuanmu Aju, dan istri gurumu, dan istrimu Yihao peri bunga. Lihat, setengah dari mereka adalah wanita Tang Zichen. Tang Zichen berkata, bukankah Xiao Meng lajang selama ini, dan kamu tidak punya satu pun untuk dilihat? Wang Xing terdiam, bisakah Xiao Meng melihat kami? Kamu meremehkan penglihatannya, penglihatan Xiao Meng sangat tinggi, aku khawatir tidak seorang pun kecuali kamu yang akan masuk ke matanya. Liu Yue berkata, Xiao Meng pasti menyukai Tang Zichen. Zichen, apakah kamu benar-benar tidak akan menyelamatkannya dari kesepiannya? Tang Zichen menghela nafas. Tang Zichen sekarang juga bisa sangat yakin bahwa Xiao Meng selalu menyukainya, dan sepertinya siap untuk terus menyukainya sampai usia tua, tidak siap untuk menyukai orang lain. Gadis konyol ini, Tang Zichen juga tidak berdaya melawannya. Namun, membuat Tang Zichen benar-benar menikahinya sepertinya tidak benar atau mungkin tidak adil baginya, karena hati Tang Zichen tidak ada padanya, dan tidak akan lebih baik menemukan pria yang dengan sepenuh hati baik padanya sendirian. Wang Xing berkata, benar ada juga Song Yuer, meskipun aku tidak tahu kemana dia pergi tapi aku yakin cepat atau lambat aku akan bertemu dengannya. Song Yuer juga tidak buruk, tubuh itu sangat bagus, bahkan jika wajahnya di atas hidungnya rusak aku tetap menyukainya. Liu Yue segera memperingatkan, Wang Xing, Song Yuer adalah wanitaku, jangan berani-beraninya menggodanya, maka jangan salahkan aku karena tidak memikirkan cinta persaudaraan. Song Yuer bahkan tidak menyukaimu. Oke, jika dia benar-benar menyukaimu, siapa yang bisa memukulmu, kata Wang Xing. Lagi pula aku berencana untuk terus mengejar, suatu hari aku akan memindahkannya. Wang Xing terdiam, pada saat dia pindah, saya kira Anda akan siap untuk memasukkannya ke dalam peti mati, apa gunanya? Wang Xing, kamu masih bukan saudara laki-laki, tidak apa-apa jika kamu tidak membantuku tapi kamu masih mengutukku seperti ini. Tang Zichen sibuk. Oke, apa pertengkarannya? Masa depan selalu berubah, siapa yang tahu seperti apa masa depan? Oke, ikan. Wang Xing tertawa, aku sengaja membuatnya kesal. Haha, Liu Yue, jangan marah, kuharap kau akan menyusul Song Yuer besok, oke? Liu Yue mata putih yang tak bisa berkata-kata seperti Wang Xing, kasih sayang selama bertahun-tahun, tentu saja tidak mungkin untuk benar-benar karena seorang wanita untuk memberikan pipi yang lain, hanya semua orang yang terbiasa dengan mulut yang murah. Tang Zichen menamparkan laut, lebih dari selusin ikan terguncang keluar dari laut. Liu Yue Wang Xing terbang untuk menangkap beberapa ikan dan melemparkannya ke perahu. Dengan cara ini, mereka dengan santai mendayung perahu sambil berjemur dan mengobrol. Sesekali salah satu dari mereka menamparkan permukaan air, dan dua lainnya terbang keluar untuk menangkap beberapa ikan. Tanpa sadar, mereka mendayung jauh dan melihat perahu besar lewat di depan mereka. Liu Yue sibuk, ada kapal besar di sana, pergi dan lihat kapal besar macam apa itu, apakah itu kapal dagang atau kapal kargo, lihat apakah ada persediaan makanan yang kita butuhkan, kita akan membayarnya. Tang Zichen mengangguk, tempat ini hanyalah tepi laut benua, sering ada kapal dagang dan sejenisnya yang lewat. Namun, sebelum Tang Zichen dan yang lainnya bisa mendayung, ada kapal besar lain yang datang dari arah lain. Oh, kapal besar lainnya tiba-tiba muncul dengan banyak perompak. Tang Zichen terkejut, bajak laut. Benar saja, pada saat berikutnya, para perompak di kapal lain terbang ke kapal dagang itu dan mulai merampok dan membunuh orang. Ketiga Tang Zichen melihat ini dan segera terbang untuk menghentikan mereka. Berhenti, teriak Tang Zichen. Kelompok pulau ini sangat kuat dan yang terkuat, sang pemimpin, sebenarnya berada di tahap awal klan. Ulama bahkan bekerja sebagai bajak laut. Tang Zichen agak sulit dipercaya.
Tapi Tang Zichen ide ini jelas berpikiran sempit, tidak semua orang mabuk seni bela diri. Beberapa orang tidak memiliki masa depan dalam hidup, karakter buruk, semua orang berteriak di mana-mana, atau mereka telah menyinggung klan tertentu, mereka tidak memiliki cara untuk pergi ke daratan, dan kemudian tidak ada kemungkinan kemajuan seni bela diri, jadi tentu saja mereka lari ke luar negeri dan menemukan pulau untuk menjadi kaisar bumi. Apalagi dunia ini sedikit berbeda dari yang lain, di dunia lain orang kuat akan disewa oleh perusahaan besar untuk menjadi pengawal atau tamu keluarga atau apapun, sementara di dunia ini, tidak ada yang akan mempekerjakan Anda sama sekali, dan jika Anda nakal Anda akan dibunuh jika Anda ditemui oleh yang lebih kuat. Sekelompok perompak melihat Tang Zichen dan Wang Xing Liu Yue muncul, mereka semua terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka jelas mendapat kabar bahwa tidak ada ahli Zongxi yang menjaga kapal dagang, jadi mengapa 3 Zongxi muncul? Jika kamu tidak berhenti membantu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tang Zichen memperingatkan. Pulau Laut berhenti dan menatap Tang Zichen. Pemimpin bajak laut Zongxi awal itu, yang memiliki wajah dengan alis pencuri, mengangkat tangannya ke arah Tang Zichen. Senior ini, bagaimana saya memanggil Anda? Bukan urusanmu bagaimana aku memanggilmu, apakah aku perlu memberitahumu? Tang Zichen mendengus, tentu saja tidak memiliki perasaan yang baik terhadap bajak laut itu, dan nadanya secara alami buruk. Perompak itu sangat kesal dengan nada bicara Tang Zichen, dan berkata, "Senior, saya Jin San Monkey anggota band Haiyun, dan hari ini saya diperintahkan untuk keluar untuk menjarah, jadi saya harap senior akan lebih akomodatif dan tidak menghalangi jalan saudara kita menuju keberuntungan." Saya tidak menyembunyikan apapun dari senior, Haiyun Band kita, juga salah satu dari 15 kekuatan luar negeri teratas di dunia Jianghu, dan kepala Haiyun Band kita harus tidak kalah kuat dari senior, saya harap senior tidak akan mempersulit kita. Yuho, Haiyun Band. Belum pernah mendengarnya, kata Liu Yue sambil mencibir. Pulau Laut Alam Zongxi awal itu juga mendengus, kalian menghantui daerah ini, dan kalian bahkan tidak tahu tentang si Cloud Band kami. Apa si Cloud Band itu? Hanya sarang bajak laut. Zichen, apa yang kita lakukan dengan kelompok bajak laut ini? Wang Xing bertanya. Tang Zichen secara kasar memindai kelompok bajak laut, ada hampir 50 dari mereka, kecuali pemimpin bajak laut dari alam Zongxi awal ini, sisanya adalah bajak laut alam persatuan. Tang Zichen berkata, bunuh pemimpin pulau ini, sisa udang dan kepiting buang mereka ke laut. Wang Xing, Liu Yue, kalian berdua bergiliran membunuh pemimpin bajak laut ini. Ya. Wang Xing segera pergi ke pemimpin bajak laut untuk membunuh. Liu Yue di sisi berjaga-jaga, jika pihak lain terlalu kuat muncul langsung membunuh risiko Wang Xing. Wang Xing dan Liu Yue adalah tahap awal Zongxi, dengan itu pemimpin bajak laut, Tang Zichen membiarkan mereka berdua bergiliran membunuhnya, adalah untuk melatih mereka, jika tidak Tang Zichen pernah ditembak mati. Tang Zichen berkata kepada bajak laut yang tersisa, jika kamu tidak ingin mati, segera lompat ke laut. Kelompok perompak melompat ke laut untuk bertahan hidup. Tang Zichen terbang ke kapal besar bajak laut tidak jauh dari sana. Karena Tang Zichen menabraknya, kapal besar itu disita. Tang Zichen membuka palka baja yang terkunci di kapal besar itu dan segera menemukan bahwa ada banyak barang di dalam kabin, dan semuanya adalah barang rumah tangga termasuk semua jenis kain, teh, porselen, beras, garam, lemak babi, daging beku, sayuran, bahkan ternak hidup, segala jenis barang rumah tangga, dan tentu saja, tidak ada kekurangan emas, perak, perhiasan, dan sebagainya. Haha, bagus, barang-barang di kapal bajak laut ini, itu benar-benar seperti hadiah di salju bagiku, toh itu bukan dari tempat yang tepat disita, dengan kargo ini aku tidak perlu khawatir tentang makanan setidaknya setengah hari. Tahun, Yai.
Tang Zichen sangat senang, dia tidak menyangka bahwa dia, sebagai perfeksionis guru leluhur yang kuat, akan senang atas muatan kapal barang. Tampaknya benar tidak ada yang bisa melakukannya tanpa biji-bijian, kecuali mereka benar-benar berkultivasi hingga tidak perlu berpakaian, makan, dan tidur. Saat ini tidak jauh dari kapal dagang pertama yang dirampok, Wang Xing dan kepala bajak laut itu bertarung sengit. Liu Yue tetap waspada. Meskipun kepala bajak laut ini adalah pencuri alis dan mata tikus, tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Wang Xing lama tidak bisa menjatuhkannya. Liu Yue, giliranmu, kamu juga ikut. Wang Xing berteriak. Bagus. Liu Yue bergegas untuk membunuh, sementara Wang Xing mundur. Tang Zichen tidak mengkhawatirkan mereka. Jika mereka berdua tidak bisa berurusan dengan kepala bajak laut itu akan terlalu sia-sia, tentu saja, terutama karena Tang Zichen telah mengamati bahwa kepala bajak laut ini bukanlah ulama awal yang sangat kuat. Di kabin kapal bajak laut, Tang Zichen membuka kompartemen bagian dalam yang tersembunyi, dan segera menemukan bahwa kompartemen bagian dalam yang tersembunyi ini menampung sekelompok orang, baik pria maupun wanita, total 30 orang, sekitar 10 pria dan 20 wanita. Kamu, Tang Zichen sedang sibuk bertanya. Senior, tolong. Sekelompok orang panik dan berlutut di depan Tang Zichen. Baiklah, bangun dan bicara. Senior, kami semua warga pesisir, perompak memasuki desa kami dan membakar dan menjarah. Semua barang di kapal ini diambil dari desa kami. Desa kami tidak besar, hanya beberapa puluh orang, kebanyakan dari mereka terbunuh, hanya kami yang tersisa, mereka semua ditangkap. Salah satu wanita berteriak. Tang Zichen berkata, menangkapmu untuk apa? Senior, kelompok perompak itu menangkap kita dan pasti pergi ke sana. Mereka sarang bajak laut melakukan kerja keras dan kami memiliki wanita di sini yang lebih muda dan lebih cantik, dan mereka mengambil kami hanya untuk kesenangan mereka, kata seorang pria. Kelompok perompak ini benar-benar melanggar hukum. Tang Zichen benar-benar benci karena dia baru saja melepaskan tentara kepiting itu. Don Zichen berkata, baiklah, kamu bebas sekarang. Tapi rumah kita sudah hilang. Seorang wanita menangis. Kita bicarakan ini nanti, kalian keluar dulu. Tang Zichen mengirim semua orang ke geladak dan mereka langsung melihat bahwa di kapal dagang lain, pemimpin bajak laut sedang berkelahi dengan seseorang. Senior, itu pemimpin bajak laut itu, dia sangat kejam, tolong senior balas dendam penduduk desa kami. Tang Zichen mengangguk dan terbang ke kapal dagang itu. Liu Yue, Wang Xing, kenapa kamu belum membunuh bajingan ini? Kakak Chen, bajingan ini agak kuat. Baiklah, aku akan melakukannya. Dalam sekejap mata, Tang Zichen bergegas dan mengangkat pemimpin bajak laut itu. Pemimpin bajak laut itu mengertakkan gigi dan berkata, bajingan, bos besar kami di Haiyun Ben tidak akan membiarkanmu pergi. Kelak, Tang Zichen menjentikkan lehernya, lalu membelahnya menjadi dua dengan pedang, meninggalkan mayatnya mengapung ke laut dan menjadi makanan ikan. Orang-orang yang diselamatkan di kapal dagang ini berlutut dan bersujud dengan rasa terima kasih. Tang Zichen berkata kepada mereka, ingat kita dari gerbang tanpa akhir, mulai sekarang, selama laut ini bersama kita tidak ada bajak laut yang dapat menyerang kapal dagang yang lewat. Kalian bisa pergi ke gerbang tanpa akhir kita untuk istirahatkan kakimu jika kamu melewati laut ini di masa depan, gerbang tak berujung kita hanya beberapa puluh kilometer di depan ini. Terima kasih senior Endless Gate. Tang Zichen berkata kepada Uranus Liu Yue, ayo ambil kembali kapal bajak laut itu. Hehe, Zichen, seharusnya ada cukup banyak kargo di kapal perompak itu. Aku masih bisa melihat banyak dari mereka. Haha, ini bagus, kita bisa menambahkan lebih banyak tenaga kerja ke Endless Gate kita, kalau tidak kita harus mencuci sendiri dan memasak untuk pekerjaan rumah tangga setiap hari, bagaimana kita bisa membelinya? Wang Xing berkata.
Tang Zichen berkata orang-orang itu adalah penduduk pantai tertentu, kita tidak bisa memaksa mereka pergi ke gerbang tanpa akhir kita. Tang Zichen terbang ke geladak dan sekitar 30 penghuni sibuk berlutut dan bersujud sebagai tanda terima kasih. Tang Zichen berkata, kamu diselamatkan, sekarang aku memberimu dua pilihan. Pertama, aku akan meminta kapal dagang di seberang jalan untuk membantumu dan mengirimmu kembali ke desamu. Kedua, ikut dengan kami, gerbang tanpa akhir kami ada di sebuah pulau tidak jauh. Jangan khawatir, kami tidak akan menjadi orang jahat, kami adalah klan yang baru didirikan, dan kami juga membutuhkan tenaga kerja. Senior, desa kita sudah hilang, dan kali ini jauh sekali untuk kembali, jadi sebaiknya aku pergi bersamamu. Ya, senior, desa kami telah dibakar dan istri serta anak-anak saya telah dibakar hidup-hidup, saya tidak memiliki keberanian untuk kembali, jadi Anda harus membawa kami bersama Anda. Bagus, karena kalian semua bersedia ikut denganku, aku akan membawamu kembali ke pria tanpa akhir. Kami akan mengirim seseorang untuk mengajarimu beberapa seni bela diri yang mendalam, dan kamu juga akan menjadi murid pria tanpa akhir di masa depan. Terima kasih, senior. Liu Yue berkata, namanya petir angin, juga dikenal sebagai Tang Zichen, dia adalah kepala gerbang tanpa akhir yang pertama, kamu bisa memanggilnya kepala guru. Ya, terima kasih Tuan telapak tangan. Tang Zichen membawa sekelompok penduduk desa dan mengemudikan kapal besar bajak laut itu sejauh beberapa puluh kilometer, lalu kembali ke gerbang tak berujung. Di pulau gerbang tak berujung, semua orang melihat Tang Zichen kembali dengan kapal besarnya dan berkumpul dengan rasa ingin tahu. Tang Zichen memberitahu semua orang apa yang telah terjadi dan kemudian berkata, mereka juga akan menjadi bagian dari gerbang tak berujung kita mulai sekarang, dengan status murid gerbang tak berujung, dan juga akan mempelajari seni bela diri pembukaan gerbang tak berujung. Sekarang, mari kita sambut mereka untuk bergabung dengan gerbang tanpa akhir kita. Pah. Semua orang langsung bertepuk tangan menyambut. Tang Zichen menambahkan, hari ini kita semua akan membantu mereka, membangun rumah, dan membiarkan mereka menetap secepat mungkin. Bagus. Begitu saja, gerbang tak berujung menyambut kumpulan orang pertamanya, dan dari 20 orang awal telah berkembang menjadi lebih dari 50 orang. Tang Zichen percaya bahwa dalam beberapa tahun lagi, itu pasti akan berkembang menjadi lebih banyak orang. Tang Zichen memanggil istri gurunya, Mu Yong, peri bunga, dan adik perempuannya Qin Ren, Xiao Meng, dan semua saudara serta teman-temannya untuk rapat. Zichen, untuk apa pertemuan itu? Semua orang ada di sini, kata Yang Yijian. Tang Zichen berkata, semuanya dengan senang hati menyambut kelompok orang pertama ke gerbang tanpa akhir kita hari ini, meskipun mereka bukan praktisi seni bela diri. Sekarang ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Kamu berkata, sebelumnya, saya tidak berpikir bahwa masih ada begitu banyak bajak laut di luar negeri, dan bagian dari laut kita ini adalah milik geng bajak laut bernama Sea Cloud Band yang menempatinya. Sekarang saya punya ide, ayo pergi ke Haiyun Band dan akhiri ini sarang bajak laut, kemudian kami menyaring dan memperluas, bahkan jika mereka adalah bajak laut, tidak semuanya jahat, kami akan mengakui beberapa bajak laut yang tertarik untuk mereformasi cara jahat mereka ke gerbang tanpa akhir, dengan cara ini, gerbang tanpa akhir kami dapat tumbuh lebih lanjut. Selain itu, Haiyun Band pasti memiliki beberapa harta yang juga dapat digunakan sebagai properti gerbang tak berujung kita. Bagaimana menurut kalian semua? Qin Ren dengan cemas berkata, bisakah kamu benar-benar mempercayai karakter bajak laut itu? Bajak laut tidak semuanya orang jahat, beberapa orang pergi sebagai bajak laut, mungkin mereka terpaksa melakukannya, tapi tentu saja, kami tidak akan pernah lunak pada yang benar-benar jahat. Wang Xing tersenyum, saya pikir proposal Zichen sangat bagus, setelah kita mencaplok Haiyun Band, kita dapat terus mencaplok berbagai kekuatan bajak laut lain dengan berbagai ukuran, dan pada akhirnya, gerbang tak berujung kita akan tumbuh semakin kuat.
Tang Zichen menatapmu, Mu memikirkannya dan mengangguk. Aku setuju dengan Zichen, meskipun mereka adalah bajak laut, mereka mungkin buruk jika berada di sarang bajak laut, tetapi jika mereka berada di rumah yang layak, mereka akan menjadi layak juga. Selama mereka bukan penjahat yang benar-benar jahat, mereka dapat meluas ke gerbang tanpa akhir kita. Oke, ayo lakukan itu, tapi aku punya saran. Kamu bilang kita akan pergi dan mencaplok si Cloud Band, membunuh hanya satu pemimpin bajak laut terkuat dan pemimpin lainnya, membuat mereka tunduk pada kita, dan kemudian membunuh mereka lagi jika tidak. Bisa. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang. Sekarang kita bahkan mungkin bisa menangkap beberapa perompak di laut itu sebelumnya dan membuat mereka memimpin ke si Cloud Band. Bagus. Tang Zichen segera membawa semua orang bersamanya dan berangkat ke kapal besar. Selusin kilometer jauhnya, dia menangkap para perompak yang telah memaksa mereka untuk melompat ke laut sebelumnya, dan kemudian memaksa mereka untuk memimpin langsung ke si Cloud Band. Siapa orang terkuat di Haiyun Band? Tang Zichen menekan bajak laut yang telah menangkapnya. Kami, si Cloud Band punya yang besar. Gadai, gadai kedua, gadai ketiga, gadai keempat, gadai kelima, gadai keenam, 78 atau 90 gadai, total 10 bidak yang kuat. Seberapa kuat mereka semua? Kepala band Haiyun kami adalah orang yang kuat di tingkat lengkap klan, dan kepala kedua hingga kepala ke-10 semuanya berada di tahap akhir klan. Aku pergi, sarang bajak laut saja, kenapa begitu kuat? Tang Zichen terkejut, tampaknya itu benar-benar bukan sarang rakyat jelata ini skala kecil, bos besar sudah berada di kesempurnaan guru tingkat. Perompak yang ditangkap itu berkata, tendok Haiyun kami, dengan total populasi 10.000 orang, adalah 15 kekuatan luar negeri teratas di sungai dan danau kami telah diwariskan selama lebih dari 70 tahun. Ah, selama itu. Ya, kepala si Cloud Band kita sekarang berusia 140 tahun, dia pergi ke laut untuk bertarung ketika dia masih muda, dan hanya secara bertahap memiliki kekuatan yang dia miliki saat ini selama beberapa dekade, bahkan di benua, sekte biasa tidak akan berani mengacaukan si Cloud Band kami terlalu banyak. Setelah kami memprovokasi si Cloud Band kami juga akan mengirim orang untuk membunuh murid sekte itu, dan semua orang akan dirusak itu sekte itu, mereka tidak berani untuk dengan mudah memprovokasi kekuatan luar negeri yang kuat. Hehe, tapi sayangnya, si Cloud Band ditakdirkan untuk menghilang hari ini. Senior, apakah menurutmu hanya kalian yang benar-benar cukup untuk memusnahkan si Cloud Band kita? Jangan lupa, bos besar kita, yang merupakan orang kuat tingkat penyelesaian Zongxi, dia sudah menjadi penyelesaian Zongxi beberapa dekade yang lalu, ada 9 bos lain dari alam Zongxi akhir, dan kemudian ada lusinan pemimpin dari alam Zongxi pertengahan dan awal di bawahnya. Tang Zichen mendengus, untuk apa kau mengkhawatirkan bajak laut kecil tentang kami, aku sendiri sudah cukup untuk memusnahkan kalian semua bajak laut di atas alam Zongxi, ingat kekuatan hanya didasarkan pada yang terkuat bukan jumlah. Apalagi kedua orang ini di sampingku, keduanya adalah kesempurnaan leluhur, dan mereka lebih dari cukup untuk memusnahkan tikungan awan laut. Hentikan omong kosong itu, siapa nama Grand Mastermu? Nama Grand Master kita adalah Jiang Lao Blood. Bagus Old Blood Jiang, saatnya melepaskan darah lamanya. Tikungan Haiyun tidak jauh, sekitar 80 km jauhnya di pulau terpencil, kabutnya agak berkabut, bajak laut menyukai tempat-tempat terpencil. Tang Zichen mengendarai perahu besar tepat di dekat dermaga, karena pihak lain mengira ini adalah orang-orang mereka sendiri. Setelah Tang Zichen merapat ke kapal, dia segera terbang ke udara dan mengabaikan seluruh pulau, lalu berteriak, darah tua Jiang, keluarlah. Hahaha, hahaha. Detik berikutnya, tawa seorang lelaki tua datang dari sudut, dan kemudian sebuah bayangan melesat ke udara dan berdiri di udara di seberang Tang Zichen. Tang Zichen memandang lelaki tua di depannya, dia memang sangat tua dan mungkin tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup.
Kamu adalah Grandmaster dari Haiyun Band, Jiang Lao Blood kan? Nak, siapa kamu? Mengapa kamu datang ke Bowen saya? Apa urusanmu? Sepertinya kamu tidak datang sendiri. Darah tua Jiang menyapu sekelompok orang beberapa ratus meter di belakang Tang Zichen dan berkata. Tang Zichen berkata, saya adalah mantan murid sekolah naga ilahi petir angin, tetapi sekarang saya telah dikeluarkan dari sekte tersebut. Saya telah membentuk sekte saya sendiri, yang disebut sekte tak berujung, dan alamat sementara saya ada di kepulauan sekitar 70 hingga 80 mil jauhnya dari si Cloud Band. Alasan pertama saya datang ke sini hari ini adalah untuk bertemu dengan Master Legendaris Cloud Band, dan yang kedua adalah memilih bajak laut yang bersedia mengubah cara mereka dan bergabung dengan sekte kami. Saya telah memperjelas niat saya, jika Anda memiliki hal lain untuk dikatakan, maka mari kita lakukan. Anda harus tahu bahwa jika saya ingin mengubah beberapa perompak, saya harus melakukan sesuatu yang memiliki efek jerah. Sesuatu yang menghalangi kamu bermaksud membunuhku. Pria tua itu tertawa. Pada saat ini, perubahan di langit telah mengkhawatirkan seluruh pulau, dan para perompak di tanah sedang melihat ke langit. Tang Zichen mengangguk, ya pencuri burung menangkap raja terlebih dahulu, maaf, saya tidak punya pilihan selain tidak memanfaatkan Anda, saya akan membiarkan Anda memiliki 10 pukulan. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan sepertinya tidak terlalu marah. Jiang Laoblut berkata, Wind Lightning benar-benar layak menjadi yang termuda nomor 1 di dunia yang membuat sensasi aliansi yang benar saat itu cukup murah hati dan jenius. Kamu sebenarnya juga pernah mendengar tentang aku. Aku juga pernah mendengar reputasi hebat dari anak muda nomor 1 dunia saat itu. Aku tidak pernah menyangka bisa bertemu denganmu secara langsung ketika masa hidupku sekarat. Terus terang, lebih dari 30 tahun yang lalu aku telah seorang cucu perempuan yang merupakan pengagum berat Anda, tetapi sayang sekali dia telah dibunuh sekarang. Jika tidak, dia akan sangat bahagia jika dia bisa bertemu dengan Anda. Sedikit rasa sakit yang tak terkatakan muncul di mata darah Jiang Lao. Tang Zichen agak tertekan, dia berpikir bahwa Jiang Oldblood ini akan marah dan kemudian dia akan dapat membunuh seseorang secara terbuka. Tetapi situasinya tidak seperti yang dia pikirkan. Tidak hanya Jiang Oldblood ini mendengar tentang reputasi Tang Zichen, cucunya juga salah satu penggemar Tang Zichen saat itu, yang agak sulit dilakukan. Baiklah, Jiang Oldblood, jangan bermain kartu sentimental dengan saya. Saya tidak menderita set Anda. Tujuan saya datang ke sini hari ini sangat jelas, itu untuk memusnahkan Haiyun Band dan mencaplok beberapa bajak laut yang dengan tulus memilih untuk mengubah cara mereka. Belum lagi cucu Anda, bahkan jika Anda salah satu penggemar saya itu tidak berguna, kata Tang Zichen segera setelah dia menghunus pedangnya. Hahaha, petir angin, kamu datang pada waktu yang tepat. Aku khawatir setelah kematianku, saudara-saudaraku Haiyun Band cepat atau lambat akan putus tanpa anggota keluarga mereka yang kuat. Kamu mengambil alih sekarang, itu hanya apa yang saya inginkan. Apa maksudmu? Wind Lightning, kelompok bajak laut ini di si Cloud Band saya. Tidak semua orang ingin menjadi bajak laut, itu hanya untuk mencari nafkah atau pilihan kebutuhan. Jika ada sekte terkenal yang bersedia menerima mereka dan mereformasi mereka, belum lagi mereka, bahkan saya akan senang untuk mereka. Petir angin, saya sangat optimis tentang Anda. Saya pikir Anda memiliki potensi besar, dan sekarang sekte yang Anda bangun sendiri bersedia menerima saudara-saudara saya dari Haiyun Band. Aku, darah tua Jiang, akan dapat beristirahat dengan tenang dengan kedua tangan ketika aku mati suatu hari nanti. Wind Lightning, ayolah, biarkan aku melihat apakah kamu tidak mengecewakanku dengan kekuatanmu. Orang tua itu juga menghunus pedangnya. Tang Zichen berkata, aku bilang aku akan membiarkanmu melakukan 10 gerakan itu tetap dihitung. Tidak perlu, lakukanlah. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu membunuh dengan pedang.
Tang Zichen menyambutnya, dan dengan dentang, dia langsung mencabut pedang darah Jiang Lao. Ah! Wajah Jiang Lao Blut sangat berubah, tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan bukan tandingan langkah Tang Zichen. Banyak perompak di tanah pada saat ini, semuanya terpana, petir angin ini terlalu kuat. Banyak perompak di tanah juga orang-orang dari benua, kebanyakan dari mereka pernah mendengar nama nomor 1 dunia termuda, tetapi kebanyakan dari mereka belum pernah melihat orang yang sebenarnya. Hari ini mereka melihat nomor 1 dunia termuda, yang merupakan sensasi dari aliansi adil saat itu, dan mengalahkan bos besar paling misterius di bendungan Haiyun mereka dengan satu gerakan. Semua orang terkejut. Anak muda nomor 1 di dunia benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya. Jiang Lao Blut melemparkan pedangnya yang patah dan berkata, angin petir, tidak, yang termuda nomor 1 di bawah langit, aku yakin. Darah tua melengkungkan tangannya dan menyembah, saya memberi hormat kepada kepala sekolah. Apa maksudmu? Wind Lightning, aku sudah tua, dan hari besarku tinggal beberapa tahun lagi. Hari ini aku rela menyembah sektemu untuk membersihkan identitasku sebagai bajak laut sampai kematianku. Aku juga berharap Tuan Muda Win akan menjadi bersedia menerima saya. Semua saudara dari Ben Haiyun saya, Tuan Muda Feng bersedia menerima sebanyak yang Anda inginkan. Tang Zichen tidak menyangka bahwa menerima Haiyun Ben akan sangat sederhana. Tang Zichen berkata, pertama-tama, saya tidak ingin menjadi bajak laut, saya tidak akan pernah menginginkan beberapa bajak laut dengan darah di tangan mereka di Haiyun Ben. Bagus, aku bersedia membantumu menyaring, jangan pernah membiarkan perompak berlumuran darah masuk ke gerbang tanpa akhir, meskipun perompak Haiyun Ben telah membunuh orang, tetapi jumlahnya hanya sedikit, kebanyakan dari mereka hanya merampok sejumlah uang dan barang, tidak semuanya jahat. Ini aku punya permintaan. Mengatakan, mereka yang tidak memenuhi syarat, dapatkah Anda membiarkan mereka hidup, biarkan mereka berpencar, atau biarkan mereka menebus dosa-dosa mereka? Saya pikir, bahkan para perompak yang telah membunuh orang, jika mereka memiliki kesempatan, mereka ingin menebus dosa-dosa mereka. Tang Zichen ragu-ragu dan berkata, tidak apa-apa membiarkan mereka hidup, tetapi mereka harus menghapus keterampilan bela diri mereka dan kemudian bergabung ke dalam gerbang tanpa akhir dan menjadi penyiksa gerbang tanpa akhir untuk menebus dosa-dosa mereka. Baik, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada kepala sekolah untuk mereka. Tang Zichen bertanya, Jiang Darah Tua, kamu tidak memainkan semacam trik konspirasi, kan? Oh, Tuan Muda Win, jika Anda hanya memiliki beberapa tahun lagi untuk hidup, apa yang akan Anda pilih? Tang Zichen tidak memikirkannya. Jadi, sudah lama saya berharap orang-orang akan mati dan kata-kata mereka akan baik, tetapi saya hanya berharap bahwa sebelum saya mati, saya dapat melakukan sesuatu yang berarti untuk mengubah mereka dari jalan jahat mereka. Bagus, kalau begitu aku akan mempercayaimu sekali ini. Tang Zichen dan yang lainnya kembali ke kapal, dan meskipun Jiang Olblut mengundang Tang Zichen untuk minum teh di Haiyun Ben, Tang Zichen menolak. Yan Xingyi berkata, Fenger, apakah ini benar-benar bagus? Sifu, aku tidak menyangka akan seperti ini. Aku bisa melihat bahwa darah Jiang Lao benar-benar ingin orang-orangnya mengubah cara mereka. Selain itu, dengan reputasiku saat itu dan kekuatanku saat ini, dia sangat optimis dengan kemampuanku. Masa depan, jika orang-orangnya mengikuti saya, itu pasti akan menjadi pendaratan yang baik. Darah Jiang Lao bahkan lebih penuh harapan daripada saya. Fenger, biarkan dia menyaring para perompak yang tidak ternoda darah, dia pasti akan curang, dia pasti akan menyaring orang-orang yang menurutnya lebih berbakat atau lebih disukai, tidak semuanya mungkin benar-benar tidak ternoda darah. Petik 2. Sensei, karena kita berencana untuk memperluas murid kita dari bajak laut, hanya itu yang bisa kita lakukan. Setelah kita bergabung ke gerbang tanpa akhir di masa depan, kita akan mengamati lagi, dan begitu kita menemukan yang tidak memenuhi syarat, kita akan memusnahkan mereka. Keluar.
dan bajak laut yang berlumuran darah menghapus seni bela diri mereka ketika gerbang tak berujung kita menderita sampai mati. Itu bisa dianggap penebusan. Jika tidak, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bukan Tuhan, benar-benar menghukum orang-orang itu mati. Sangat baik. Mu juga mengangguk. Saya sangat setuju dengan pendekatan kepala sekolah. Dengan cara ini, gerbang tanpa akhir kita akan berkembang menjadi 10.000 orang sekaligus. Akan ada lebih dari setengahnya hanya untuk pekerja yang menderita, dan kemudian memilih beberapa yang luar biasa. Bakat dari mereka untuk fokus pada kultivasi. Meskipun pasti ada beberapa yang tidak sepenuhnya orang baik, kita harus tahu bahwa sekte terkenal pun masih memiliki orang jahat, seperti Song Dingtian, jadi kita harus menutup mata, selama kita tidak membahayakan kepentingan sekte tidak apa-apa. Bab 1230. Sehari kemudian, Haiyun Ben telah menyaring 6.000 bajak laut, yaitu 6.000 bajak laut yang sama sekali tidak ternoda darah. Sekitar 4.000 orang yang tersisa kurang lebih berlumuran darah atau telah melakukan hal-hal buruk seperti mencemarkan wanita di masyarakat. Tang Zichen melihat daftar itu dan bertanya-tanya apakah ada yang salah dalam daftar darah Jiang Lao, tetapi bahkan jika itu salah, jumlahnya harus kecil, dan mereka akan diperiksa secara bertahap nanti. Setelah itu, Tang Zichen dan yang lainnya membatalkan keterampilan bela diri dari 4.000 perompak itu, membuat mereka menjadi pekerja keras gerbang tak berujung untuk menebus dosa masa lalu mereka. Ada total 10.000 orang di Haiyun Ben, dan Tang Zichen memindahkan mereka ke gerbang tak berujung secara berkelompok. Butuh sebulan sebelum 10.000 orang dipindahkan ke gerbang tanpa akhir, dan tentu saja, semua uang serta barang yang ditimbun oleh Haiyun Ben juga dipindahkan ke gerbang tanpa akhir. Setelah sebulan, Tang Zichen memandangi pulau berpenduduk puluhan ribu orang itu dan sedikit tersenyum. Bulan ini memang bulan yang sibuk. Tang Zichen mengambil semua dari 9 klan terlambat yang bertanggung jawab atas bendungan awan laut sebagai murid, dan kemudian mereka mengambil bajak laut dengan bakat luar biasa sebagai murid, dan seterusnya. Gerbang tanpa akhir memiliki 3 generasi murid. Tang Zichen dan saudara laki-laki dan perempuannya, serta darah tua Jiang itu, adalah generasi pertama. Kesembilan leluhur terakhir Haiyun Ben, serta beberapa pembangkit tenaga leluhur lainnya, adalah generasi kedua. Bajak laut luar biasa yang diterima sebagai murid oleh generasi kedua adalah generasi ketiga. Mu berjalan ke sisi Tang Zichen dan berkata, Wind Lightning, kami memiliki 3 generasi murid dalam 1 bulan, setelah berjalan di jalan yang orang lain hanya bisa kembangkan selama beberapa dekade. Mari berharap para perompak ini, pada dasarnya, telah benar-benar berubah dari bajak laut menjadi murid klan, kata Tang Zichen. Sejauh ini, adaptasi ini sangat sukses dan tidak ada yang menolaknya, bahkan 9 leluhur terakhir itu dengan rela memujamu sebagai tuan mereka. Mungkin, mereka sendiri lelah menjadi bajak laut. Oh, 5 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Tang Zichen dan yang lainnya telah menghabiskan setengah tahun di kepulauan seberang laut ini. Setelah berbulan-bulan manajemen konstan ini, gerbang tak berujung sekarang memiliki penampilan sekte yang semakin banyak, dunia yang jauh dari penampilan kacau sarang bajak laut sebelumnya. Tentu saja, semua ini adalah hasil dari pemerintahanmu, juga kakak laki-laki Tang Zichen, dan semua saudara laki-laki dan perempuan bekerja sama. Yai bersorak. Suatu malam 6 bulan kemudian, Tang Zichen mengumpulkan semua murid generasi pertama untuk merayakan keberhasilan 6 bulan ini, dan semua orang mengangkat gelas mereka untuk merayakannya. Murid generasi pertama ini sebenarnya adalah Tang Zichen, saudara laki-laki dan perempuannya, teman-temannya, ditambah 1 lagi Jiang Lao Blood, total hanya 21 orang.
Tang Zichen berkata, terima kasih atas kontribusi Anda ke gerbang tanpa akhir selama setengah tahun terakhir. Setelah setengah tahun reorganisasi dan manajemen, gerbang tanpa akhir kami, dapat dikatakan tidak jauh dari klan, dan secara bertahap mendapatkan di jalur. Terima kasih semuanya, kata Tang Zichen dengan semangkuk anggur. Angin petir, gerbang tanpa akhir bukan hanya hati dan jiwamu, itu juga hati dan jiwa kita semua. Berbicara tentang rasa terima kasih, kita semua adalah murid generasi pertama dari gerbang tanpa akhir. Baik, semangat lagi. Semua orang minum sepuasnya sekali lagi. Mu tersenyum, sekarang gerbang tak berujung kita telah menyebar ke seluruh penjuru benua. Setiap sekte di benua tahu tentang keberadaan kita, ini adalah hal yang sangat baik. Untuk itu, minumlah semangkuk lagi. Bersulang. Setelah semua orang selesai mengering, Muyong berkata, ada satu hal lagi. Saya yakin banyak dari Anda di sini tidak mengetahuinya atau lupa. Ada apa, Senior Freza? Muyong berkata, konferensi Jianghu 30 tahun, saya tidak tahu apakah semua orang mengingatnya. Ah, Kongres Sungai. Semua orang tiba-tiba teringat, hanya mereka yang datang dari dunia lain, Tang Zichen, yang tidak tahu apa-apa. Su Meiqian bertanya, bisakah Anda memberitahu kami apa itu konferensi 30 tahunan Jianghu? Tang Zichen tersenyum, biarkan saya memberitahu Anda, Jianghu milik kami ini, saya tidak tahu kapan kami biasa mengedarkan konvensi tanpa konvensi, yang disebut Majelis Jianghu. Selama Majelis Jianghu, orang-orang kuat dari setiap sekte akan datang untuk memamerkan kekuatan sekte mereka masing-masing. Jadi selama Majelis Jianghu, akan ada banyak orang kuat baik dari sekte yang saleh maupun yang jahat. Orang-orang kuat dari kesempurnaan master sekte dan kesempurnaan hebat juga akan datang. Ya, leluhur sekte yang berada di tingkat kesempurnaan agung juga akan hadir. Dan jika pengikut lama dari sekte manapun tidak pergi kali ini, maka semua orang akan berpikir bahwa leluhur tertentu dari sekte itu sudah mati. Oleh karena itu, mereka leluhur tua yang tidak muncul selama beberapa dekade pasti akan muncul pada hari ini sehingga sekte lain akan tahu bahwa dia belum mati dan mempertahankan status Jianghu sekte masing-masing. Tentu saja, karena mereka tidak muncul untuk dekade, sulit bagi mereka untuk muncul, jadi mereka secara alami akan memotong dan mengeringkan dengan leluhur sekte lain. Karena mereka memotong dan mencocokkan, secara alami akan ada tingkat kekuatan, jadi begitulah peringkatnya muncul. Ini adalah peristiwa Jianghu yang langka di mana kedua belah pihak yang saleh dan iblis terlibat dan semua kesempurnaan agung master sekte juga akan berpartisipasi, jadi kami orang-orang Jianghu menyebut ini Majelis Jianghu. Muyu berkata, Majelis Jianghu ini tidak ada yang tahu warisan selama bertahun-tahun itu seharusnya sudah lama sekali, master-master yang kuat dari penyelesaian besar ditutup selama beberapa dekade tidak tahan kesepian, lalu datang keluar untuk berkonsultasi, secara bertahap membentuk skala, setelah itu setiap generasi, semua keluar pada saat ini, perlahan-lahan itu menjadi Majelis Jianghu. Alamat Majelis Jianghu berada di persimpangan dua faksi, sebuah tempat yang disebut Kota Pahlawan. Dalam Majelis Jianghu terakhir, yang 30 tahun yang lalu orang yang memenangkan gelar terkuat dalam pertempuran sebenarnya tingkat kesempurnaan agung leluhur adalah iblis terkuat nomor 1 orang tua bertulang. Masih ada rasa bangga di dalam dirinya ketika mu berbicara tentang orang tua bertulang, karena dia berasal dari sekte iblis dan meskipun dia sekarang telah bergabung dengan gerbang tak berujung, dia masih mengakui bahwa setengah dari dirinya adalah milik sekte iblis. Mu melanjutkan, 30 tahun yang lalu, saya belum menjadi kepala agama iblis tetapi pada saat itu, tuan saya adalah kepala dan tuan saya sangat menyukai putri saya sehingga dia menamainya putri agama iblis. Hehe, baiklah, mari kita tidak membicarakannya. 30 tahun yang lalu, pada konferensi Jianghu, lelaki tua tanpa tulang itu berusia kurang dari 110 tahun.
Hari ini, dia belum berusia 140 tahun. Menurut saya, sesi konferensi Jiang Hu ini orang tua kurus akan muncul kembali. Hanya untuk mengetahui orang tuanya tidak bisa mendapatkan kembali prestise tahun itu. Tentu saja, selain orang tua tulang, di antara orang kuat tingkat kesempurnaan yang hebat ada juga orang kuat dari sekolah Yanshan, Wang Rufang. Saat itu, Wang Rufang juga belum mencapai 110 tahun, dan sekarang saya kira dia masih hidup, jadi mungkin dia masih akan muncul kembali. Keduanya, yang satu adalah yang terkuat dari aliansi adil dan yang lainnya adalah yang terkuat dari sekte iblis. Saat itu mereka bertarung untuk waktu yang lama sebelum pemenang ditentukan oleh selisih H sekali bergerak. Bersambung.